Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan hasil ya dari rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dan juga Kementerian Pan-RB dan juga BKN ya di hari Selasa 4 Maret 2025 kemarin. Jadi kemarin saya sudah sempat membuat video yang membahas berkaitan dengan jadwal pengangkatan CPNS dan P3K yang kabarnya diundur. Tetapi menurut Kementerian Pan-RB atau Menteri Pan-RB ya, Ibu Rini Widiantini, bahwasanya pengangkatan CPNS dan P3K itu tidak diundur, tetapi jadwalnya disesuaikan. Untuk CPNS maksimal di bulan Oktober 2025, kemudian untuk P3K maksimal di bulan Maret 2026. Tetapi pada video tersebut ternyata rame gitu ya. Banyak yang kecewa kalau memang pengangkatan CPNS jadinya di bulan Oktober karena waktu tunggunya sangat lama. Kemudian untuk P3K juga banyak juga yang kecewa karena sampai dengan tahun depan ternyata ya di bulan Maret 2026. Tetapi ada juga yang komen bahwasanya itu bukan bukan jadwal pengangkatan secara keseluruhan untuk semua instansi, tetapi maksimal adalah di bulan Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk P3K. Jadi tidak ada semoga gitu ya, semoga masing-masing instansi bisa mengangkat CPNS dan P3K dengan waktu yang lebih cepat gitu ya. Dan kali ini kita akan coba lihat dan kita akan coba bahas berkaitan dengan 5 poin yang kemarin telah diputuskan dan disepakati pada saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dan juga Kementerian Pan-RB dan BKN. Sehingga teman-teman tidak bingung lagi, tidak salah paham lagi, dan silahkan teman-teman mengartikan 5 poin itu sendiri gitu ya. Dan untuk yang pengen lebih jelas, lebih detail berkaitan dengan hasil rapat kerja tersebut, nanti saya akan sertakan link YouTube yang full gitu ya dari rapat kerja dan rapat dengar pendapat tersebut sehingga teman-teman bisa lebih paham berkaitan dengan hasilnya. Tetapi menurut saya semoga benar gitu ya bahwa Oktober dan Maret 2026 ini bukan waktu pasti pengangkatan CPNS dan P3K, tetapi waktu maksimal sehingga masing-masing instansi harapannya bisa segera mengangkat CPNS dan P3K, bukan berpedoman pada waktu tersebut, karena semoga harapannya itu adalah waktu maksimal pengangkatan CPNS dan P3K. Kemudian untuk CPNS sendiri setahu saya saat ini masih tahap usul penetapan NIP ya sampai dengan 23 Maret 2025. Semoga bisa sesuai dengan jadwal dan semoga pengangkatannya bisa lebih cepat. Dan mungkin untuk lebih jelasnya langsung saja berikut ini 5 poin hasil rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dan juga Kementerian Pan-RB dan BKN. Langsung saja bagi yang penasaran simak terus. Terakhir ini penting. Sebelum saya menyampaikan, saya bertanya dulu nih, Pak Kepala BKN, rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan? Rencana pengangkatannya? Ini sedang kami bahas dengan Ibu Menteri. Tadi sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan, kemungkinan akan ada penyesuaian waktu, Pak Anies. Oke. Berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya? P3K ya? Ya. Begini Pak, kita urun rembuk ini untuk kebaikan. Tadi Pak Tovan Pawi juga sudah menyampaikan. Negara kita ini kan sedang lumayan mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan. Kemudian tentu Bapak-Bapak juga merespon bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Pertama, prinsipnya harus dipercepat, Pak. Pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat. Supaya ini nggak banyak yang nganggur. Yang kedua, bukan hanya soal nggak banyak yang nganggur, mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan. Jadi kalau kami usul itu, pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jadi negara, pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah 5 hal ya, atau 5 poin yang telah disepakati atau dihasilkan pada saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dan juga Kementerian Pan-RB dan BKN gitu ya. Yang kemarin pada video saya yang membahas berkaitan dengan pengangkatan CPNS dan pengangkatan P3K formasi tahun 2024 ternyata rame gitu ya. Banyak yang kecewa karena menganggap bahwa pengangkatan CPNS akan diundur pada bulan Oktober 2025 dan pengangkatan P3K juga akan diundur sampai dengan Maret 2026. Tetapi ada juga yang komen tidak setuju gitu ya, bahwa bukan diundur tetapi memang seperti itu gitu ya, memang sudah disesuaikan jadwalnya seperti itu. Begitu juga dengan tanggapan dari Menteri Pan-RB gitu ya. Jadi menurut Menteri Pan-RB tidak ada penundaan atau pengunduran pengangkatan CPNS dan P3K, tetapi jadwalnya disesuaikan gitu ya. Jadi saya sendiri belum bisa menyimpulkan gitu ya, takut ada yang salah. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu lebih detail berkaitan dengan hasil dari rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dan juga Kementerian Pan-RB dan BKN, teman-teman bisa lihat sendiri videonya secara full ya di YouTube TVR Parlemen. Nanti link video tersebut akan saya taruh di deskripsi video ini. Tetapi yang jelas inilah 5 hasil dari rapat kerja dan rapat dengar pendapat pada atau antara Komisi 2 dan Kementerian Pan-RB dan juga BKN. Kita coba bacakan ya. 1. Dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita, Komisi 2 meminta Kementerian Pan-RB melakukan penyelarasan formasi, jabatan dan penempatan dalam seleksi CPNS dan P3K berdasarkan kompetensi dan talenta terbaik bangsa dengan memprioritaskan fresh graduate untuk meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. 2. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB memastikan proses seleksi CPNS dan P3K yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini masih normatif gitulah ya. Kemudian 3. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah periode 2025 sampai 2030 yang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN atau sebutan lain, baik melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. 4. Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan P3K untuk formasi 2024, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan pengangkatan P3K di bulan Maret tahun 2026. Jadi ini ya, poin nomor 4 ini yang rame gitu ya. Ada yang komen juga katanya percepatan, tetapi kenapa Oktober 2025 dan Maret 2026? Berarti kan sangat lama gitu ya. Setahu saya saat ini untuk CPNS sendiri prosesnya masih usul penetapan NIP gitu ya, sampai dengan 23 Maret 2025. Jadi menurut saya jika memang sesuai dengan jadwal tersebut, seharusnya ya April kalau enggak Mei SK CPNS sudah bisa diberikan kepada CPNS gitu ya. Artinya CPNS sudah resmi diangkat di bulan April kalau enggak Mei. Tetapi kalau sampai Oktober 2025 berarti kan molor gitu ya. Walaupun saya sendiri kurang tahu apakah ini apa ya, menjadi kesepakatan jadwal maksimal, artinya tidak semua instansi memberikan atau mengangkat CPNS di bulan Oktober, hanya maksimal saja di bulan Oktober, atau memang nantinya instansi akan mengangkat CPNS di bulan Oktober semuanya, saya sendiri kurang tahu gitu ya. Dan yang terakhir nomor 5,
penataan tenaga non-ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pelaksanaannya. Jadi itulah ya 5 poin yang dihasilkan pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN-RB dan juga BKN. Harapannya yang menjadi polemik ini ya, Oktober dan Maret 2026 ini hanya waktu maksimal. Semoga instansi tidak berpedoman pada waktu ini, artinya masing-masing instansi bisa mengangkat CPNS dan P3K dengan lebih cepat. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.